Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channelnya RD Elektronik yang membahas elektronik dan security system. Baik, pada kesempatan kali ini seperti biasa kita akan bahas tentang router Luigi RGG 105GP3. Nah, setelah kemarin kita beberapa video sudah kita buat dari mulai basic setting, kemudian kita sudah buat untuk cara konfigurasi ataupun addressment dari VLAN, kemudian kita juga sudah buat untuk cara meremote CCTV dari jauh, kemudian dengan cara lokal, kemudian kita juga sudah buat untuk portal hotspot. Nah, di video kali ini yang akan kita buat adalah kita akan buat video tentang fitur Luigi yang memang ada di Luigi, fitur terbarunya yaitu Anylink. Apa itu Anylink? Anylink atau disebut juga dengan SD-WAN. SD-WAN ini fungsinya adalah menggabungkan semua router Luigi seri dari gateway ataupun seri EG dari setiap wilayah lokasi yang berbeda itu digabungkan menjadi satu di dalam satu sistem mesh atau enggak satu jaringan ya. Nah, walaupun di beda ISP, anggaplah saya sepertinya sekarang yang ada di Bekasi, kemudian saya akan gabungkan dengan RD Elektronik yang ada di Jakarta. Nah, itu kita bisa gabungkan ya seperti itu. Nah, jadinya nantinya ketika kita mau fungsikan untuk Ruiji RGG 105GP3 ini untuk menarik CCTV dari lokasi yang Jakarta supaya bisa tampil di Bekasi. Nah, itu seharusnya bisa. Nah, yang sekarang kita akan buat untuk videonya. Oke, lanjut kita ke menu dari Ruiji-nya ya. Seperti biasa kita masuk di 192.168.110.1, kemudian kita masukkan password dari Ruiji-nya. Oke, setelah masuk tampilan menu dari Ruiji, kita langsung tes dulu ya. Ini menunya sudah memang masuk ke cloud dari Ruiji. Kemudian di sini juga kita sudah lihat sudah tampil dan sudah ada internetnya, berarti si router RGG 105GP3 yang ada di tempat saya itu sudah teraliri dengan internet. Nah, untuk membuktikannya, kita coba buka YouTube. Apakah ada internetnya? Oke, sudah bisa ya. Jadi ini sudah teraliri dengan internet. Yang artinya kita bisa mempergunakan router Luigi ini di gateway sudah bisa online. Oke, kita coba lihat yang terkoneksi ada apa saja ya. Kita coba lihat di klien di sini. Apakah sudah ada yang terkoneksi? Baik. Nah, di sini sudah ada yang terkoneksi dua. Yang pertama desktop, kemudian ini tidak ada namanya. Nah, ini adalah CCTV atau enggak DVR yang ada di tempat saya. Itu ada produknya dari Hilux DVR-nya. Nah, ini sudah saya koneksikan ke router Luigi RGG 105G V3 ya. Kita coba namain dulu biar nggak bingung ya. Ini DVR. Oke. DVR. RD Elektronik Bekasi. Baik, setelah itu langsung oke. Ini sudah dikasih nama ya. Jadi ini adalah menu nilai IP dari DVR yang ada di Bekasi. Nah, sekarang bagaimana caranya menggabungkan antara router gateway yang ada di Bekasi dengan router gateway yang ada di Jakarta? Baik, kita langsung buka di Ruiji Cloud-nya. Silakan teman-teman buka di Ruiji Cloud-nya. Kemudian kita lihat di Home ya. Di Home kita lihat ada monitoring CCTV, itu yang ada di saya di sini. Kemudian kita ada lihat di sini RD Elektronik Jakarta. Nah, di mana kita menggabungkannya? Kita langsung masuk ke area service. Kita lihat di sini ada menu namanya Anylink atau Anylink. Nah, di sini ada keterangan create your first SD-WAN group. Jadi kita harus membuat satu grup SD-WAN ataupun menggabungkan sistem dari Ruiji RGG 105GV3 yang ada di Bekasi supaya bisa satu grup dengan yang ada di Jakarta. Oke, kita langsung create. Kita buat untuk grupnya CCTV RD Elektronik. Oke, kita buat grupnya bebas ya. Untuk grup silakan teman-teman boleh apa saja untuk namanya. Kita tekan oke. Kemudian di sini ada yang namanya HubSpot, kemudian mesh sama custom. Nah, apa itu fungsinya? Kalau HubSpot, jadi anggap lagi nih, teman-teman punya satu kantor pusat, kemudian mempunyai beberapa cabang. Nah, cabang itu nantinya tersentralisasi ataupun mengambil datanya
itu dari kantor pusat. Nah, itu pakai HubSpot. Jadi nanti ketika teman-teman mau dipergunakan untuk di kantor ataupun di office, ini bisa mempergunakan seperti ini. Tetapi kalau saya menggunakan sistemnya mesh. Kenapa saya bilang mesh? Karena dua alat gateway saya yang ada di Jakarta, kemudian yang ada di Bekasi, itu biar bisa komunikasi dua arah ya. Saya di sini bisa ngeping, saya di sana juga bisa ngeping, seperti itu. Oke. Nah, sekarang tinggal lanjut untuk next. Kita pilih untuk device gateway-nya yang akan kita koneksikan. Yang pertama itu adalah monitoring CCTV yang ada di tempat saya di sini. Kemudian RD Elektronik Jakarta. Nah, ini setelah dua pilihan ini teman-teman pilih ataupun mau semuanya dipilih silahkan. Kemudian kita tekan next. Tunggu sebentar. Nah, di sini sudah kelihatan ya. Ada RD Elektronik Jakarta sama monitoring CCTV. Kemudian pilihannya sudah terbaca di sini. Kemudian kita langsung create to SD1 group. Tunggu sebentar. Si sistemnya atau AI-nya SD1 lagi mendevelop dulu ya. Nah, di sini ada keterangan RD Elektronik, kemudian Jakarta, kemudian ada monitoring CCTV. Kita langsung view monitoring dashboard. Nah, ini tampilannya ya. Monitoringnya seperti ini. Nah, kita lihat ada lokasi kita di mana. Kita bisa lihat ya, di monitoring CCTV ini lokasi saya ya. Tuh, ternyata ISP-nya terbaca di daerah Tebet ya. Tebet Timuraya. Oke, berarti servernya nih kebetulan saya pakai Cibis. Nah, Cibis ini berarti base server untuk ISP-nya dari daerah Tebet ya. Kemudian kita lihat untuk yang satu lagi yang di Jakarta itu ISP-nya sama, pakai bis juga ya. Kita coba lihat Jakarta posisinya apa di mana kira-kira. Oke, nah berarti Jakarta itu di Jakarta Selatan. Oke, ini kondisinya adalah masih merah, yang tandanya berarti ini belum terkoneksi ataupun belum berkomunikasi ya antara RD Elektronik yang ada di Jakarta dengan monitoring CCTV yang ada di Bekasi. Nah, sekarang kita lihat di sini statusnya juga masih disconnect. Kemudian all-nya ada 1 ya di situ. Oke. Nah, ini sebenarnya kita tinggal menunggu saja. Kita tinggal menunggu mungkin sekitar 5 menitan sampai benar-benar terkoneksi ya. Kita refresh aja di sini. Tunggu sebentar sampai benar-benar disconnected-nya menjadi normal. Nah, di sini juga kita bisa lihat diagramnya ya, diagram view-nya. Nah, di sini masih statusnya merah. Jadi tandanya ini belum tersambung antara monitoring dengan RD Elektronik yang ada di Jakarta. Jadi ini masih statusnya merah. Kita tunggu sebentar. Sabar ya. Kita coba refresh lagi. Masih merah. Nah, sekarang sudah hijau ya. Di sini statusnya sudah normal atau sudah terkoneksi antara cabang Jakarta dengan monitoring CCTV. Antara RD Elektronik Jakarta, dengan monitoring CCTV. Dan statusnya juga sudah normal. Kita coba lihat di map view-nya. Apakah sudah hijau juga antara dua lokasi itu. Nah, kita lihat. Nah, sudah hijau ya. Ini berarti sudah terkoneksi. Bagaimana langkah selanjutnya? Yang harus kita siapkan adalah coba kita ping dulu. Nah, kita lihat ya. Untuk CCTV yang ada di RD Elektronik Jakarta itu, untuk DVR-nya ataupun IP kameranya berapa sih sebenarnya? Kita coba lihat ya. Kita coba lihat di project, kemudian kita pilih RD Elektronik Jakarta. Kemudian kita lihat device-nya. Oh, di klien ya, Kita lihat di klien, kemudian pilih kamera. Setelah pilih kamera, nah di sini di RD Elektronik Jakarta itu ada 3 device ya. Ada IP kamera, kemudian ada DVR. Nah, yang akan kita tarik adalah DVR-nya. Kenapa saya tarik DVR? Nantinya kita tinggal bisa pilih channel yang mana yang akan kita koneksikan. Oke, kita coba lihat di sini IP DVR-nya adalah 192.168.20.97. Coba kita ping apakah ini sudah tersinkron atau termesh ya. Kita buka CMD.
Kemudian kita langsung ping untuk IP-nya. Tadi IP-nya adalah 192. Sorry, ping 192.168.20.97. Oke, kita langsung oke. Nah, reply. Berarti antara Ruiji ataupun router RGEG 105 GP3 yang ada di Bekasi itu sudah tersinkron dengan yang ada di Jakarta. Ini sudah reply ya. Nah, sekarang kita langsung buka untuk di CCTV-nya ya. Kita coba lihat di CCTV-nya. Nah, CCTV yang ada di Bekasi kita akan buka. Berapa tadi IP-nya? Untuk CCTV di Bekasi IP-nya 192.168.110.2. Kita buka lokalnya di sini ya. Baik, kita buka lokal 192.110.2. Tunggu sebentar. Masuk login, kemudian kita masukkan passwordnya ya. Itu langsung kita login. Tunggu sebentar, tampilan menu dari DVR atau NVR Hilux-nya akan segera tampil. Nah, nanti kita lihat di NVR-nya ya, di kenyataannya ya. Di samping saya nanti ada NVR-nya. Nah, kita biar settingnya gampang, kita masuk ke lokal area dari si CCTV-nya dulu aja. Kemudian setelah itu kita langsung masuk konfigurasi. Nah, di sini kita lihat langsung masuk ke kamera manajemen. Nah, di sini saya sudah buat kamera ini. Kebetulan di lokasi saya ini adalah DVR, tetapi karena memang Hilux ini bisa dibuat untuk IP atau enggak analog. Nah, makanya ini kita buatnya sebagai IP, karena yang akan kita tarik dari Jakarta ke Bekasi adalah basicnya IP kamera atau IP ya. Nah, kita langsung masuk ke IP kamera. Nah, di sini tunggu sebentar. Nah, kita langsung masuk ke ADD atau nge-add baru ya. Nah, kita lihat CCTV yang ada di Jakarta itu untuk IP-nya adalah 192.168.20.97. Kita masukkan di sini ya. 192.168.20.97. Nah, kemudian di sini untuk protokolnya kita pakai Ignition, portnya 8000, username-nya admin. Protokol itu adalah tergantung dari merek CCTV-nya. Kalau teman-teman pakainya Dahua ataupun teman-teman pakainya produknya OnPip, nah itu tinggal pilih di protokolnya OnPip ya. Kemudian kita masukin passwordnya CCTV yang ada di Jakarta ya. Passwordnya kita masukin. Oke, kemudian kita konfirmasi. Siap, setelah itu langsung tekan oke. Tunggu sebentar. Nah, ini berarti sebenarnya ini sudah bisa tampil ya. Kita coba lihat nih, ini kita sudah bisa memilih channel mana ataupun kamera mana yang akan kita tampilkan di NVR atau di DVR yang ada di Bekasi ya. Ini adalah channel CCTV yang ada di Jakarta. Ada 16 channel yang tersedia di sana. Kita coba pilih aja salah satu ya. Ada 4 kebetulan DVR yang ada di lokasi saya sekarang itu 4 channel. Kita pilih nomor 3, kemudian yang lainnya kita hapus ya, 3, 4, kemudian kita pilih yang lainnya kita hapus, kemudian kita pilih yang area luar itu area nomor berapa ya kameranya ya, sebentar. Anggaplah kita pilihnya 4 kamera ya. Ngacak aja ya sementara ya, buat sampel aja ngacak. Nah, kita pilih nomor 2, 3, 4, dan 5 ya. Nah, ini sudah dipilih untuk channelnya supaya bisa tampil di Bekasi ya. Kita langsung tekan OK. Tunggu sebentar, lagi nge-adding. Apakah berhasil? Oh, deg-degan juga ya. Oke, di sini sudah statusnya sudah masuk untuk device IP kameranya, tapi masih offline. Oke,
Kita coba refresh. Apakah bisa online dan bisa terhubung? Tunggu sebentar ya. Agak sedikit deg-degan nih. Lumayan nih loadingnya nih. Bikin jadi deg-degan loadingnya. Oh, kita lihat 4 kamera yang tadi kita tarik dari Jakarta, kemudian kita masukkan ke Bekasi, ke DVR Bekasi, itu sudah masuk dan sudah online nih. Kita lihat statusnya tuh, online ya. Kita refresh lagi, apakah dia offline lagi atau enggak. Tunggu sebentar ya. Nah, online ya. Nah, sekarang kita coba lihat di live-nya. Oke, kita coba buka live-nya dulu ya. Kita lihat channel 1 sudah muncul. Channel 2 juga sudah muncul. Kita lihat channel 3 apakah tampil. Mau tampil ya, channel 3 mau tampil. Nah, kita lihat channel 4 nih. Apakah bisa tampil lagi? Oke, semuanya sudah tampil ya. Ini kamera yang memang posisinya di Jakarta. Kita sudah masukkan ke NPR ataupun DPR yang ada di Bekasi. Nah, sekarang kita coba lihat di kenyataannya ya. Nah, ini kan di webnya ataupun di lokal areanya ya, yang kita panggil dari alat rekam. Nah, sekarang kita coba lihat di kenyataannya di alat rekamnya ya. Kita langsung ke alat rekam, saya bawa kameranya dulu. Kita putarkan dulu kameranya. Nah, kita lihat nih. Ini di alat rekamnya. Nah, ini DPR-nya ya, saya pergunakan. Nah, kebetulan saya pergunain untuk DPR-nya adalah DPR Hilux ya, yang saya custom menjadi IP kamera. Nah, ini hasil kameranya sama ya dengan yang ada di laptop. Ini dari DPR, kemudian nah ini hub gateway-nya. Ini hub gateway-nya ya tuh. Oke, kemudian kita coba lihat streamingnya ya. Oke, masukin passwordnya dulu. Kemudian tekan OK. Nah, kita coba besarkan ya salah satu ya, yang mana ya, yang ada lampunya nih. Nah, ini streamingnya ya. Tuh. Oke. Lumayan ya, detikannya jalan normal. Tidak ada jeda sama sekali ya, mungkin 0, sekian detik lah hitungannya ya. Tapi si gerakannya tidak patah-patah. Nah, ini tampilan 4 kameranya. CCTV yang ada di Jakarta ataupun kamera yang ada di Jakarta kita tarik di Bekasi ya, dengan menggunakan hub gateway ini. Nah, ini sudah tampil nih. Nah, nanti berarti sebenarnya ketika kita mau putar playbacknya di sini, kita sudah bisa lihat nih playbacknya. Anggap kita mau lihat channel 1, apakah ada playbacknya, rekamannya. Oh, masih baru ya. Kita coba lihat rekamannya apakah ada. Nah, ini sudah terisi rekaman ya. Ini mungkin masih proses. Jadinya masih proses penyimpanan karena baru terkoneksinya. Nanti kita tunggu sekitar 5 menitan supaya terisi dengan rekaman. Nah, ini sudah tampil ya live-nya kamera CCTV yang ada di Jakarta. Kemudian kita panggil di Bekasi ya dengan menggunakan hub gateway. Nah, ini sudah kita setting ya. Oke, berhasil nih. Nah, live-nya juga lumayan, pergerakannya tidak terlalu patah-patah. Oke, kita lihat ada orang jalan tuh, masih bisa kelihatan ya. Oke teman-teman, nah seperti itu mungkin cara untuk setting fitur terbaru dari Ruigi RGEG 105 GP3, yaitu fiturnya annealing, yaitu fiturnya annealing yang kita bisa manfaatkan untuk ngemonitoring CCTV dari mana saja, dan kita bisa ngemonitor langsung
di tempat kita sendiri. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Akhir kata dari saya, terima kasih yang sudah support dari awal sampai akhir dan yang sudah subscribe channel ini. Terima kasih banyak. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.